Oleh karena itu sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar tapi benar, ya. Ada yang tengah-tengah di antara itu dan sebagainya. Jadi semuanya itu kalau menurut ana, ya, kenapa sih Allah Ta'ala itu menciptakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja sama Sayyidina Utsman? Ada Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali. Abu Bakar lemah lembut, suka menangis, nggak mampu dia itu melihat sebuah kemungkaran, kezaliman, tapi dengan tangisan, dengan lemah lembut dia itu menghilangkannya. Begitu meninggal, dia cuma 2 tahun sekian, diganti sama Sayyidina Umar 10 tahun lebih. Keras orangnya, nggak bisa melihat sebuah kebatilan. Anaknya sendiri pun dicambuknya, karena dia itu telah dijerumuskan oleh sebagian temannya untuk meminum khamar dan sebagainya, cambuknya gitu. Artinya Pak, kenapa kok harus ada Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja yang lembut? Lalu kemudian datanglah Sayyidina Utsman yang sangat lembut, ya, sama seperti Abu Bakar, lemah lembut, penuh kasih sayang dan sebagainya. Begitu dia meninggal, diganti Sayyidina Ali yang keras orangnya, nggak bisa melihat sebuah kemungkaran. Maka suatu kemungkaran sama seperti Sayyidina Umar, maka diterjangnya, nggak pernah takut pada orang. Bahkan lihat bagaimana Sayyidina Amr bin Abdul Wud, musuh Islam yang paling utama, yang pernah membunuh 1000 orang. Ketika dia itu Nabi SAW membuat hondak parit di kota Madinah, itu sudah diperkirakan, ya, oleh Salman Farisi tidak bisa dilampaui oleh kuda sekalipun gitu. Jadi sudah diperkirakan. Subhanallah, ini si Amr bin Abdul itu bisa melampauinya. Dari saking hebatnya, padahal umurnya itu di atas 70 pada waktu itu, sudah pernah membunuh 1000 orang lebih. Jadi terkenal, jadi preman, ganas, sadis dan sebagainya gitu. Sehingga ketika dia itu sudah melewati dengan kudanya ke bagian atau tempat Nabi SAW dan sahabatnya berkumpul, maka di saat itulah dia menantang duel. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau memenuhi tantangannya? Semuanya diam, semua tertunduk, nggak ada yang berani mengangkat kepala. Kenapa? Saya tahu semuanya siapa Amr bin Abdul Wud. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu juga spontan dia mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah." Padahal umurnya masih 21, masih muda. Apa kata Nabi Muhammad? "Khalli Ali, innahu la Amr bin Abdul Wud." Dia itu adalah Amr bin Abdul Wud. Kamu diam dulu. Ditawarkan lagi untuk kedua kalinya. Juga seperti itu, menundukkan kepala para sahabat. Sayyidina Ali mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah." Aku ya Rasul. Gal, innahu Amr bin Abdul Wud ya Ali. Sampai ketiga kalinya nggak ada yang berani, hanya Sayyidina Ali. Ketika dia mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah," dipanggil oleh Nabi SAW, dikasihkan imamahnya Nabi SAW, dipakaikan, lalu berikan pedangnya Nabi kepadanya, yaitu yang terkenal dengan pedang Zulfikar itu. Sehingga lihat bagaimana Sayyidina Ali itu ketika berduel dengannya, dia katakan, "Kamu ini adalah seseorang yang terkenal, tidak pernah kasih pilihan kecuali kau pilih yang terbaik." Gal, ya, benar, aku itu orangnya. Kalau gitu aku akan berikan pilihan 3. Apa itu pilihanmu? Yang pertama, kamu pulang aja. Jangan usah kamu melawan kami. Apa kata dia? Saya ini datang sini untuk menjaga harga diri. Saya datang sini untuk membantu golongan kami dan sebagainya. Saya tidak mau. Ada pilihan lain? Pilihan lain, katanya dia, masuk ke agama Islam. Masuk agama Islam, aku akan peluk kamu dan kamu akan bersama kami. Aku tidak ada dalam pilihanku, dalam hatiku tidak ada yang semacam itu. Kalau begitu, ada pilihan yang terakhir. Apa itu? Ayo kita berduel. Dia kaget, marah dia. Ini anak kecil, anak muda, dia itu berani menantangnya. Sehingga dia tanya, siapa kamu? Maka dijawab dengan syairnya terkenal, "Ana alladzi sammatni ummi Haidara." Akulah yang dinamakan oleh ibuku sebagai Haidara. Haidara itu adalah macan, singa gitu. Jadi nggak ada takutnya ini beliau. Sampai akhirnya beliau berduel. Pada waktu itu hampir 1 jam lamanya berduel. Dan kaum muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Sayyidina Ali ini termasuk yang dibunuh atau enggak. Mereka itu hanya termangu, terkesima. Karena apa? Karena mereka nggak kelihatan. Debu itu berterbangan. Sehingga mereka itu tidak kelihatan mana Sayyidina Ali, mana Sayyidina Abdul Wud. Subhanallah, suatu waktu ketika dia itu sudah, dan Sayyidina Ali sempat tergores ya. Tergores punggungnya pada waktu itu. Nah, pada waktu Sayyidina Ali mempunyai kesempatan, maka kemudian ditembasnya kakinya sehingga dia tersungkur ke bawah. Ketika dia bangun, maka ketika mengambil pedangnya, ditebas oleh Sayyidina Ali dan tepat di tengah kepalanya dan menjadi 2 badannya. Itulah Sayyidina Ali. Sehingga
Sayyidina Ali kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Begitu dikatakan Allahu Akbar, semua kaum muslimin mengatakan Allahu Akbar. Dan subhanallah, begitu debu itu sudah mulai ke bawah dan mulai tampak penglihatan pandangan, ternyata Sayyidina Ali yang memegang kepalanya si Amr bin Abdul kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini beliau berani, jadi pemberani luar biasa gitu, tapi keras. Jangan sampai ada sebuah kezaliman di depannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib.